kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Malam, Bu. Malam hari ini kita pertemuan yang kedua, sesi latihan ya, coaching, yang mana nanti akan presentasi dari 3 kasus setiap satu kelompok. Nanti akan bergiliran menjadi peran coach, coachee, dan pengantar. Sebelum kita lanjutkan acara ini, marilah kita berdoa untuk menurut keyakinan masing-masing. Kalau yang beragama Islam, kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Jadi ketika kita bicara masalah coaching ya dalam konteks pendidikan, itu coaching menjadi salah satu proses menuntun ya. Jadi kalau Pak Jastima tadi mengatakan bahwa komunikasi itu harus ada 2 arah saling timbal balik ya. Jadi kalau kita berbicara masalah coaching dalam konteks pendidikan, itu menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Jadi sebagai seorang pamong gitu ya, ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Nah ini ujung tombak dari mengapa kita itu mempelajari tentang coaching ya. Jadi konteks pendidikan di sini coaching adalah salah satu proses menuntun ya. Guru sebagai seorang pamong yang dapat memberikan tuntunan ya melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif. Jadi komunikasi antar guru dan antar murid, guru sama guru ya saling melakukan reflektif dan efektif sehingga agar ada kekuatan kodrat yang terpancar dalam diri si anak tersebut, murid-murid kita. Nah, prinsip-prinsip coaching itu berupa kemitraan ya. Kemitraan itu ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Jadi sebuah percakapan, kemitraan yang ada kesepakatan itu merupakan sebuah coaching ya, yang memiliki idealnya, yang memiliki ideal tujuan datang dari coachee. Jadi bukan dari kita, dari guru atau coach yang melakukan melakukan tujuan keinginan untuk menjadikan sebuah proses coaching itu dari coachee. Nah, kemudian percakapan kreatif. Mengapa dikatakan percakapan kreatif? Karena percakapan itu dari 2 arah, ya, dari 2 arah sehingga saling timbal balik tadi saya katakan timbal balik. Nah, percakapan dilakukan untuk menggali, memecahkan situasi coachee. Nah, ketika kita menemukan permasalahan, coachee itu akan melakukan percakapan dan coach menggali pertanyaan sehingga bisa memetakan situasi coachee untuk bisa memecahkan masalah. Kemudian percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Jadi pertanyaan-pertanyaannya terus bagaimana, apa, dan seterusnya itu merupakan sebuah percakapan yang kreatif. Nah, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi ketika kita tahu bahwa murid-murid kita
itu memiliki sebuah keinginan atau komunikasi, itu harus kita gali, ya. Percakapan itu harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach sendiri. Jadi digali kemudian apa yang kamu inginkan. Kemudian kita refleksikan, ya, sehingga menghasilkan sebuah rencana tindakan. Nah, ini yang jarang sekali guru itu melakukan sebuah coaching dengan muridnya. Nah, ini prinsip-prinsip coaching ini harus Bapak Ibu pahami untuk dapat dilakukan aplikatif di sekolah. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa modelnya adalah kita gunakan dengan model theta. Dengan pengembangan dari grow model, kemudian theta itu yang berarti air, Sanskertanya, dan murid diibaratkan air. Jadi ketika kita melakukan sebuah coaching kepada anak dengan theta, karena theta itu artinya adalah air, kemudian murid itu diibaratkan sebuah air yang bening, ya. Ketika kita itu memberikan sebuah tindakan yang tidak tepat, akhirnya air itu akan keruh. Nah, tugas guru itu memastikan air mengalir tanpa sumbatan, sehingga apa yang digali, apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita bantu untuk si coaching itu akan berjalan lancar. Jadi di sini coaching adalah sebuah alat untuk menyingkirkan sumbatan tersebut. Karena ketika seorang guru tidak mengetahui bagaimana kondisi murid, karena murid itu diibaratkan air, apakah air itu jernih, apakah air itu keruh, kemudian bagaimana kita akan mengalirkan air itu agar air itu berjalan jernih dan lancar menuju ke sebuah tujuan muara. Teman-teman, mari kita akan presentasi pada kelompok 1, 2, dan 3, tetapi sebelumnya saya tidak akan ngebor, ya, kesepakatan. Ingat bahwa nanti akan praktek pertama CGP 1 pengamat, CGP 2 coach, CGP 3 coach, dan seterusnya sampai pada kasus ketiga. Nah, lembar observasi jangan sampai lupa, pengamat akan memberikan sebuah komentar, dan nanti ketika pada presentasi pengamat akan memberikan catatan dan nanti diupload di LMS. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Halo Irma, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi kembali Pak. Apa kabarmu Irma? Alhamdulillah sehat Pak. Kira-kira kamu tahu tidak apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Belum tahu loh Pak, maksud dari pertemuan kita hari ini. Saya pun masih bingung loh Pak. Ya, sebelumnya apa kamu sudah mendengar bahwa akan ada perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten? Tahu Pak, tapi saya masih bingung Pak, mau ikut atau tidak? Kira-kira boleh nggak Bapak tahu mengapa kamu masih bingung untuk mengikutinya? Saya Pak tidak yakin bisa menang dalam perlombaan tersebut, takut mengecewakan sekolah Pak. Ya, tidak apa-apa. Kira-kira apa hambatan yang kamu temui sehingga kamu kurang yakin untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tersebut? Saya kurang percaya diri dan malu Pak apabila saya kalah. Loh, menang dan kalah kan biasa dalam suatu perlombaan. Menurutmu dari skala 1 sampai dengan 10,
kira-kira di mana posisimu untuk memenangkan perlombaan itu? Dari skala 1 sampai 10 dalam memenangkan perlombaan pidato bahasa Inggris tersebut, saya Pak berpikir berada di angka 7 Pak. Wow, baik sekali. Kalau begitu, menurutmu apa saja yang dibutuhkan untuk memenangkan suatu perlombaan pidato bahasa Inggris? Saya pikir Pak, dalam memenangkan perlombaan pidato bahasa Inggris, saya harus fasih berbicara bahasa Inggris. Dan pesan yang disampaikan harus jelas diikuti argumen-argumen yang mendukung topik tersebut, Pak. Nah, itu kamu tahu dengan yakin. Kira-kira bagaimana kriteria dalam memenangkan perlombaan pidato bahasa Inggris? Apakah aspek yang harus dilatih untuk mengembangkan potensi dirimu untuk berpidato bahasa Inggris sehingga kamu bisa lebih percaya diri, Nak? Saya pikir ya Pak ya, saya harus berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Inggris yang ada di sekolah kita untuk meningkatkan kemampuan pidato bahasa Inggris saya, Pak. Selain itu, apa lagi kira-kira rencana kegiatan yang akan kamu lakukan? Saya akan sering berlatih, Pak. Wah, bagus sekali rencanamu itu, Irma. Setelah itu, apa yang menjadi prioritas kamu dengan sering berlatih, Irma? Prioritas saya, Pak, saya pasti ingin menang dalam perlombaan pidato bahasa Inggris itu, Pak. Wah, saya semakin yakin kamu bisa mendapatkan hasil terbaik dalam perlombaan tersebut. Lalu, apa saja komitmenmu untuk ikut lomba dan mencapai itu semua? Komitmen saya, Pak, saya akan terus berlatih untuk meningkatkan potensi diri saya. Kemudian, melatih diri berpidato di depan umum sehingga saya bisa lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten, Pak. Wah, bagus sekali, Irma. Bapak sangat mensupport rencanamu itu. Kapan kira-kira kamu akan merealisasikan rencanamu itu, Nak? Segera, Pak, dalam minggu ini juga. Oke lah. Selamat berlatih, ya, Nak. Semoga di perlombaan nanti kamu mendapatkan hasil yang terbaik. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas dukungan dan doa dari Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Nak. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Untuk kasus pertama, Bu, saya kebetulan yang menjadi pengamatnya. Saya mengamati memang jalannya percakapan mungkin karena gangguan sinyal agak kurang baik. Namun saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman saya di kelompok 2 ini sudah cukup bagus dan mengikuti metode Tirta yang kita lakukan dalam melakukan coaching yang kita pakai. Saya melihat bahwa dalam kasus 1 di mana Irma kurang percaya diri untuk mengikuti perlombaan teks, perlombaan pidato bahasa Inggris, ini Pak Jastima memulai percakapan dengan menanyakan kepada Irma terlebih dahulu, apa kira-kira tujuan dari perbincangan ini? Apakah walaupun dia mengatakan, apakah kamu sudah tahu gitu ya tujuan kita berbicara pada hari ini gitu. Di situ Pak Jastima saya rasa sedang memfokuskan pembicaraan atau topik yang dibicarakan dalam coaching tersebut. Kemudian setelah Irma menyampaikan dia kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tersebut,
Maka Pak Jastima mulai mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Irma dengan menanyakan seperti kira-kira apa hambatan yang membuat Irma itu kurang yakin untuk mengikuti tes lomba pidato bahasa Inggris tersebut. Jadi di situ mulai proses identifikasi. Irma mengatakan bahwa beliau malu kalau kalah, maka disampaikan motivasi oleh Pak Jastima bahwa menang kalah dalam suatu pertandingan itu adalah suatu hal yang wajar. Kemudian Pak Jastima mengorek-ngorek sedikit potensi kemampuan dari Irma dengan mengatakan, kira-kira dari 1 sampai 10, kamu konten berapa, nak? Gitu. Dan Irma ternyata berani mengatakan bahwa dia punya nilai 7. Nah, lantas Pak Jastima juga di situ mencoba mengembangkan. Kenapa Irma mengatakan bahwa dia konten 7? Jadi Pak Jastima menanyakan kira-kira kriteria kalau jadi juara lomba pidato bahasa Inggris itu apa? Dan ternyata si Irma mampu mengungkapkan kriteria yang dibutuhkan untuk menjuarai suatu lomba pidato bahasa Inggris. Di situ Pak Jastima memberikan motivasi. Nah, kamu sebenarnya kan tahu gitu. Nah, jadi kemudian Pak Jastima beralih kepada rencana ke depan, yaitu TIRRE Tirta rencananya. Maka Pak Jastima mengarahkan Irma untuk membuat rencana sendiri, kira-kira apa yang harus dibuatnya agar dirinya kembali percaya diri untuk mengikuti perlombaan tersebut. Maka dari dialog tersebut kita dapat ringkaskan bahwa Irma menyatakan bahwa dia akan berlatih, berkolaborasi katanya, atau berkonsultasi dengan guru-guru bahasa Inggris untuk berlatih sehingga dia jadi lebih pede lagi. Dan kembali lagi digali oleh Pak Jastima itu, apalagi kira-kira katanya. Maka Irma katakan, saya juga akan mencoba berpidato di depan umum agar kepercayaan diri saya jadi semakin meningkat. Maka dalam hal ini saya rasa sebagai coach Pak Jastima sudah memahami bahwa di situ kepercayaan diri Irma sudah mulai terbentuk, sehingga dia nggak lagi cerita maka kamu harus ikut perlombaan itu, tapi tidak, dia katakan targetnya apa, prioritasnya apa. Dan ternyata Irma mengungkapkan bahwa ya apapun yang namanya perlombaan, prioritasnya adalah menjadi juara. Nah, untuk itu Pak Jastima mencoba mengorek, yaitu yang terakhir, tanggung jawab. Nah, kalau begitu apa rencana atau komitmen yang akan dilakukan oleh Irma? Dan Irma menyanggupi bahwa dia akan segera mendatangi guru-guru bahasa Inggris dan akan segera berlatih dengan sebaik-baiknya. Pak Jastima menutup simpulan bahwa beliau yakin kalau Irma bisa memenangkan perlombaan itu, bisa melakukan yang terbaik untuk sekolah. Maka ditutup dengan simpulan seperti itu. Saya rasa di sini Pak Jastima sudah bagus sekali sebagai coach, ya. Karena tujuan memang coaching itu awalnya adalah dia ingin mendorong kepercayaan diri Irma untuk ikut perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten dan menjadi pemenang. Saya rasa memang bagus-bagus orangnya dalam menyampaikan ini. Bukan karena kelompoknya ya Bu, tapi kayaknya pengamatan saya sudah sangat sesuai dengan konsep Tirta dalam coaching. Saya rasa begitu untuk kasus 1 Bu. Untuk kasus 2 saya berikan kepada Bapak Jastima Bakti Silalahi sebagai pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi Reza, silakan masuk nak. Saya ingin bercerita dengan Mem tentang masalah yang saya hadapi. Kira-kira boleh Mem tahu apa tujuan dari pertemuan kita ini? Begini Mem, saya merasa Mem lah orang yang tepat yang dapat memberikan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Tapi sebelumnya Mem, tolong jangan ceritakan sama guru yang lain ya Mem. Oke, Mem siap mendengarkan ceritamu. Kira-kira
Apa solusi yang dapat Mem berikan? Begini, Mem. Saya merasa diperlakukan tidak adil dengan guru matematika. Selain itu, Bapak itu juga sering menyindir saya karena saya tidak mau ikut les privat di kelasnya. Selain itu juga saya merasa nilai yang diberikan tidak adil, Mem. Di mana teman-teman yang ikut les privat mendapat nilai yang lebih bagus dari saya. Oh, begitu ya. Kamu merasa tidak nyaman karena mendapat sindiran tersebut. Karena kamu tidak ikut les privat di kelasnya. Dan kamu juga merasa mendapat perlakuan tidak adil. Karena nilaimu tidak sebagus dengan nilai teman-temanmu yang ikut les privat tersebut. Apakah betul begitu? Iya, Mem. Itulah yang saya rasakan saat ini. Oke, baiklah kalau begitu. Mem ingin tahu apa alasanmu untuk tidak ikut les privat tersebut? Alasan saya tidak ikut les tersebut, Mem, karena orang tua saya nggak ada biaya, Mem. Dan saya harus membantu orang tua saya sehabis pulang sekolah. Wah, begitu rupanya. Boleh Mem simpulkan alasan kamu tidak ikut les privat bukan karena kamu tidak mau, tapi karena kamu tidak ada biaya dan waktu yang cukup untuk mengikutinya. Karena kamu harus membantu orang tuamu berjualan setelah pulang sekolah. Bukan begitu, Nak? Benar sekali, Mem. Oke. Ada lagi kira-kira masalah yang lain, Nak, sehingga kamu tidak nyaman di dalam kelas? Tidak, Mem. Oke. Reja, untuk beberapa ke depan, berdasarkan hasil diskusi kita tadi, apa yang akan kamu lakukan, Nak? Saya bingung, Mem. Karena ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Nah, dari beberapa hal tersebut, kira-kira hal apa yang menjadi prioritasmu, Nak? Mungkin yang pertama, Mem, saya akan menemui Pak Rio, guru MM saya, dan meminta maaf, mencoba menjelaskan kepada beliau, agar nantinya saya dapat belajar dengan nyaman di kelas. Yang kedua, ya jika Pak Rio bersedia, saya akan meminta ikut les MM, tapi hanya 1 kali dalam seminggu, Mem. Karena saya harus bantu orang tua jualan. Itulah kemampuan saya, Mem. Wah, keren sekali, Reja. Itu langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan ya, Nak. Mem suka dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kita kali ini. Selanjutnya, Iya, Mem. apa kira-kira komitmenmu agar dapat kamu mencapai apa yang kamu rencanakan tadi ini berjalan dengan baik? Besok setelah pulang sekolah saya akan langsung menemui Pak Rio, Mem, dan menjelaskan kepadanya tentang masalah yang saya hadapi sehingga saya tidak dapat ikut les di kelas privatnya. Kemudian saya akan menanyakan apakah Pak Rio juga bersedia untuk menerima kelas privat saya dengan jumlah pertemuan hanya 1 kali seminggu, Mem. Oke, siapa yang akan membantumu untuk menjalankan rencanamu ini, Nak? Sepertinya ya orang tua saya, Mem. Saya akan menyampaikan ini kepada mereka sesegera mungkin dan meminta dukungan agar saya dapat mengikuti les tersebut. Oh, begitu. Ini adalah ide yang baik ya, Nak ya. Tapi jika kamu menemui kendala lagi, silahkan hubungi Mem lagi ya, Nak ya. Baik, Mem. Terima kasih atas bimbingan dari Mem dan waktu luang karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya permisi ya, Mem. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Terima kasih kepada Pak Reja untuk telah memaparkan pengamatannya dari kasus pertama. Saya akan mencoba memaparkan pengamatan saya dari kasus kedua. Dalam hal ini sebagai coach adalah Ibu Irma
Suryani Nasution. Jadi saya lihat dari percakapan dari coach, Bu Irma sudah menerapkan dalam dialog Tirta, ya. Tujuan nampak di sini bahwasanya tujuan yang ingin dicapai itu tentang seorang murid, ya, merasa tidak adil dengan guru matematika yang menyindir karena tidak ikut les. Itulah yang menjadi tujuan dari pertemuan yang ingin didiskusikan atau yang ingin di-coaching oleh seorang coach. Selanjutnya tahap identifikasi, bahwasanya seorang coach di sini melakukan identifikasi, hasilnya adalah permasalahannya karena orang tua Irma, ya, itu tidak memiliki biaya. Orang tua Reza, ya, orang tua Reza yang tidak memiliki biaya dan tidak memiliki waktu karena sehabis pulang sekolah dia harus membantu orang tuanya. Rencana aksi yang dilakukan oleh Reza, ya, ini sudah terlihat jelas, ya. Pertama, Reza akan menemui Pak Rio, guru matematika, dan mencoba menjelaskan mengapa beliau merasa belajar tidak nyaman untuk mengikuti pelajaran matematika. Selanjutnya, tanggung jawab. Besoknya Reza, ya, sepulang sekolah menemui Pak Rio. Inilah dalam bentuk tanggung jawab menemui Pak Rio dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan memohon kepada Pak Rio untuk bersedia untuk menerima privat meskipun hanya 1 kali dalam seminggu. Hal selanjutnya, Pak Reza juga melibatkan orang tua dalam hal ini karena selaku masih anak sekolah, sebagai pelajar, berstatus pelajar, itu masih tanggung jawab orang tua. Jadi di sini tanggung jawab sudah jelas, yang berperan juga sudah jelas. Mungkin sekian, menurut saya, hasil pengamatan saya, Bu Irma Suryani Nasution sebagai coach sudah layak sebagai coach dalam kegiatan coaching. Terima kasih. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Siang, Pak. Bapak punya waktu luang hari ini, Pak? Selamat siang juga, Pak. Ada apa ya, Pak? Tentu saya punya waktu luang untuk Bapak. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya, Pak. Saya mengganggu waktu Bapak. Enggak kok, Pak. Begini, Pak. Saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi. Bisakah Pak Reza membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Pak, dalam diskusi kita kali ini? Sebenarnya saya ingin mencari solusi untuk masalah yang saya hadapi, Pak. Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak alami, mana tahu saya bisa membantu. Begini, Pak. Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas saat saya sedang mengajar. Saya dapat teguran dari pengawas tersebut. Loh, kok bisa, Pak? Kira-kira apa yang membuat pengawas menegur Bapak? Menurut saya tidak begitu serius, Pak. Tapi entahlah mengapa Bapak itu begitu serius menegur saya. Boleh saya tahu apa saja yang dikritik oleh pengawas tersebut, Pak?
Beliau sepertinya keberatan ketika saya mengajar tidak memakai buku teks, Pak. Lantas, apa tanggapan Bapak terhadap teguran dari pengawas tersebut? Saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya menggunakan berbagai sumber dalam kegiatan mengajar. Terkadang dari buku teks di perpustakaan, terkadang browsing di internet, dan lain sebagainya yang mengacu pada kurikulum. Sayangnya, beliau tersinggung saya sampaikan seperti itu. Oh, jadi begitu masalahnya ya, Pak. Kalau saya boleh tahu, apa yang Bapak lakukan selama ini dalam kegiatan belajar mengajar? Ya, seperti yang saya utarakan tadi lah, Pak. Saya memakai berbagai sumber berupa buku-buku di perpustakaan, meminta murid untuk menonton video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jangan marah ya, Pak. Kira-kira kenapa Bapak tidak mau menggunakan buku teks seperti yang dianjurkan oleh pengawas tadi? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan sangatlah membantu murid untuk belajar, dan mereka juga lebih termotivasi untuk belajar, Pak. Dari apa yang saya dengar tadi, Pak, sebenarnya sudah bagus kok yang Bapak lakukan. Lalu bagaimana menurut Bapak hasil belajar siswa-siswi atau murid Bapak dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti yang Bapak lakukan tadi terkait dengan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, Pak? Selama ini memang ada beberapa murid yang masih kurang maksimal, Pak, dalam belajar bersama saya. Jadi saya sebelumnya belum terpikir sih, Pak, kenapa masih ada murid-murid yang masih kurang maksimal belajar bersama saya. Mungkin, Pak, itulah maksud dari pengawas tersebut, Pak. Bisa jadi pengawas berharap selain Bapak menggunakan sumber belajar yang bervariasi, Bapak juga memakai buku teks juga, Pak. Karena mungkin ada beberapa anak yang dia nggak bisa belajar tanpa buku teks, Pak. Wah, benar juga ya, Pak ya? Setelah Bapak bercerita seperti ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Tetap saja, Pak, saya merasa kurang nyaman, Pak. Kepikiran terus, Pak, dengan masalah ini. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman, Pak? Begini, Pak, pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Tentu saja, saya takutnya, Pak, ada masalah di kemudian hari. Kalau boleh saya simpulkan, Bapak takut ditegur oleh kepala sekolah kita ya, Pak? Betul sekali, Pak Rey. Kira-kira kepala sekolah akan menegur saya apa tidak ya? Kalau menurut saya, Pak, coba Bapak merefleksi dan mempersiapkan diri aja, Pak. Kira-kira jika Bapak bisa menyampaikan alasannya dengan baik, kenapa kepala sekolah harus menegur Bapak? Saya rasa beliau juga akan menyambut dengan baik. Bukan begitu, Pak? Saya akan mencobanya, Pak. Mudah-mudahan ya, Pak. Kalau begitu, Pak, kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Rencana saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Apa ada hal-hal lain yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya juga akan menemui pengawas dan meminta maaf kepada beliau. Saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana menggunakan buku teks yang baik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Wah, bagus sekali rencana yang akan Bapak lakukan. Terima kasih, Pak. Sekarang saya sudah merasa lega karena saya memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Alhamdulillah kalau Bapak sudah merasa lega. Kira-kira apa komitmen Bapak dalam menjalankan rencana itu? Komitmen saya akan mengacu pada kurikulum dan mengikuti arahan dari pengawas untuk juga menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Lantas, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut?
Mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman guru sesama MGMP untuk saling mengingatkan satu sama lain. Wah, baik sekali ide yang Bapak sampaikan. Semoga dapat segera terrealisasi dengan baik ya Pak. Mudah-mudahan Pak, amin. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak berikan. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih ya Pak Reza. Iya Pak, sama-sama Pak Jastima. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk Ya, terima kasih kepada Pak Reza sebagai pengamat 1 dan Pak Jastima Bakti Silalahi sebagai pengamat 2 dan saya adalah sebagai pengamat 3 dalam kasus ini. Ya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah dalam model Tirta pada pengamatan kasus 3 ini. 1. Tujuan yaitu menyampaikan tujuan coaching. Di sini seorang coaching mengatakan, apa yang bisa saya bantu Pak dalam diskusi kita kali ini? Dan coachingnya mengatakan sebenarnya saya ingin mencari solusi untuk masalah yang saya hadapi. Itu di tujuan awal, tujuan utamanya. Kemudian pada identifikasi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Nah, di sini Pak Reza sebagai coach memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan. Awalnya dia belum bertanya, masih mulai mengidentifikasi lagi. Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak alami, menggali lagi ya, mana tahu saya bisa bantu. Nah, kemudian Pak Jastima sebagai coach juga mengatakan begini Pak, beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi di kelas. Naasnya Pak, saya dapat teguran dari pengawas tersebut. Nah, itu yang diucapkan oleh Pak Jastima sebagai coach. Lalu Pak Reza sebagai coach menanggapi, loh kok bisa gitu Pak, gitu ya. Kira-kira apa yang membuat pengawas sekolah menegur Bapak? Rupanya si Pak Jastima, si coach ini tidak begitu serius dia, tapi entahlah mengapa Bapak itu begitu serius menegur saya. Itu tadi tanggapan dari Pak Jastima. Mulai lagi pada identifikasi ini, si coach Pak Reza, si coach Pak Reza ini menggali lagi. Boleh saya tahu apa saja yang dikritik oleh pengawas tersebut, Pak? Nah, bersambut lagi, beliau sepertinya keberatan ketika saya mengajar tidak memakai buku teks. Nah, awal masalahnya si Pak Reza ini, Pak Jastima ini mengajar tidak menggunakan buku teks. Kemudian Pak Reza sebagai coach menggali lagi. Jadi begitu masalahnya. Kalau saya boleh tahu apa yang Bapak lakukan selama ini dalam kegiatan belajar mengajar. Itulah hasil pengamatan saya tentang identifikasi ini, dan Pak Jastima sebagai coach mengatakan maksud dari pengawas itu baik, ya kan? Dia ingin guru yang disupervisinya itu mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan akhirnya si Pak Jastima sebagai coach membenarkan, oh benar juga ya Pak ya, begitulah dia. Kemudian masuk kita ke rencana aksi, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada rencana aksi ini, seorang coaching mengatakan, kalau begitu kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya? Di rencana ini seorang coach bertanya kepada coach, dan coach menjawab, Pak Jastima ya,
saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Di rencana ini nampak kelihatan dianya ya. Kemudian apalagi hal-hal yang akan Bapak lakukan? Di sini menggali lagi Pak Reza kepada Pak Jastima sebagai coach ke coachi, mungkin saya akan menemui pengawas dan meminta maaf, ya kan? Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana menggunakan buku teks yang baik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Di rencana aksi ini sudah jelas pada tanggung jawab memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachi dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini tanggung jawab seorang coach Pak Reza merasa lega. Alhamdulillah ya, dia mengatakan alhamdulillah Bapak sudah merasa lega. Kira-kira apa komitmennya? Ini di sini tanggung jawab ini dibangun di sini. Apa komitmen Bapak dalam menjalankan rencana itu? Kemudian si coachi menjawab, Pak Jastima, saya akan mengacu pada kurikulum dan mengikuti arahan dari pengawas untuk menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Kemudian Pak Jastima, mungkin saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman guru sesama GMP untuk saling mengingatkan satu sama lain. Jadi di sini rasa tanggung jawab Pak Reza dan Pak Jastima sudah terbentuk. Jadi kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih Pak Reza. Iya Pak, sama-sama. Jadi ada saling kontribusi antara Pak Reza dan Pak Jastima, antara coach dengan coachinya. Dan di sini sudah nampak sekali bahwa coachnya sudah sangat bagus untuk memberikan arahan kepada coachi, sehingga coachi tadi mulai dia bisa sesuai dengan metode Tirta yang kita gunakan ini sudah terbentuk dengan baik.